Oh ya, belum saya share screen di ininya ya, Google Meet-nya. Bentar. Nah, ini tadi soal yang ditanyain. Kenapa kok apa namanya? Jawaban saya beda ya sama jawaban di kunci di Google Form ini. Yang saya juga nggak tahu sih ini apa namanya dibikin sama siapa kuncinya. Nah, jadi gini, kita bahas dari yang paling dasar dulu deh ya, status sosial. Nah, status sosial itu apa sih? Status adalah kedudukan, ya kan? Kedudukan atau bisa juga gelar atau jabatan atau bahkan julukan juga bisa yang disandang oleh seseorang. Nah, biasanya status ini dia bergandengan dengan peran, ya. Walaupun memang di soal ini nggak ngomongin peran, nah, tapi ada salahnya kita terjemahkan juga peran. Peran itu apa sih? Peran adalah tugas, fungsi, dan tanggung jawab terkait status yang disandang. Nah, seringkali saya nanya kayak gini di kelas kalau ngebahas tentang status dan peran. Kalau seorang ayah, nah ayah itu status atau peran? Ayah itu status atau peran, Lutfi? Saya sambil buka di HP ya, Google Meet-nya biar bisa ngelihat pesertanya. Loh, pesertanya Lutfi menghilang. Lutfi kemana Lutfi? Saya jadi ngomong sendiri dong ini. Oh ini Lutfi ada. Kirain tadi Lutfi. Tadi Lutfi sempat keluar ya. Halo Lutfi. Lutfi, suara saya kedengaran nggak? Ya udah deh, saya terusin aja lah ya pembahasannya. Gak apa-apa. Karena ini nanti direkam, jadi walaupun mungkin pesertanya keluar masuk tapi tetap bisa ditonton rekamannya nanti. Nah, jadi ada status sosial, ada peran. Kemudian tadi saya sempat ajukan pertanyaan untuk membedakan status dengan peran gimana? Misalnya ayah itu status apa peran sih? Nah, ayah itu adalah status ya. Status itu kenapa kok ayah itu status? Karena ayah adalah sebutan untuk orang tua laki-laki, ya kan? Bisa ayah, bisa abah, bisa papa, bisa bapak, gitu kan? Bisa mungkin daddy. Nah, kemudian perannya adalah menafkahi keluarga, mendidik istri dan anak,
dan banyak peran-peran yang berkaitan dengan seorang kepala rumah tangga. Nah, itu untuk pertama ya, dasarnya dulu menerjemahkan status sosial. Kemudian dalam pembahasan tentang status sosial ini ada namanya cara memperoleh status sosial. Oh ya, sebelum ke cara memperoleh status sosial, mungkin ada yang perlu kita bahas juga, namanya status set. Nah, setiap orang pasti memiliki lebih dari satu status. Nah, ini disebut sebagai status set. Nah, maksudnya gimana kok setiap orang pasti memiliki lebih dari status? Iya, misal eh, misalnya Pak Budi gitu ya. Nah, Pak Budi adalah seorang guru ketika di sekolah. Kemudian eh, seorang ayah ketika di ketika bersama anaknya. Seorang suami ketika sedang bersama istrinya, dan seorang anak ketika sedang bersama orang tuanya. Dan kalau diterusin ini bakal banyak banget. Sebagai abang atau kakak gitu ketika bersama adiknya, sebagai adik ketika dia bersama kakaknya. Nah, ini ada istilah yang mungkin di materi kita di kurikulum nasional itu nggak pernah kedengeran ya. Tapi bukan berarti nggak ada. Nah, ini juga yang perlu kita tahu yang membedakan SIMAK UI dengan, katakanlah dulu waktu masih ada UN ya. Buat soal UN itu kan pasti ringan lah gitu ya. Nah, kalau SIMAK UI ini memang kadang-kadang ngambil eh, istilah-istilah yang mungkin gak pernah keluar di kurikulum SMA, tapi yang jelas itu masih masih pelajaran sosiologi juga, dan memang real ada sebetulnya. Cuman memang di kontennya materi SMA mungkin nggak pernah diomongin aja. Nah, pertama ini status set, mungkin yang nggak pernah kita temui di kurikulum di sekolah ya, di SMA nggak pernah disebut sama guru. Kemudian barulah kita masuk ke cara memperoleh status sosial. Pertama ada ascribe status. Nah, ini adalah status yang diperoleh secara otomatis sejak lahir. Contohnya apa? Contohnya gelar kebangsawanan. Kemudian juga jenis kelamin. Nah, gelar kebangsawanan, misalnya seorang anak raja, tanpa dia melakukan usaha apapun, begitu brojol, begitu dia lahir, langsung jadi pangeran kan? Gitu ya. Kemudian kita semua juga dapat jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, itu juga secara otomatis sudah dari lahir. Dan itu nggak bisa diupayakan, ya kan, kita nggak bisa request. Kita juga nggak bisa mengubah. Nah, yang mengubah itu kan berarti orang-orang yang ngaco gitu ya, yang transgender. Toh kalaupun mengubah cuma ngubah sebagian aja, kita nggak mungkin bisa ngubah fungsi tubuh kita. Yang laki-laki ya pasti tetap laki-laki, didominasi sama hormon testosteron gitu kan. Nah, yang perempuan tetap aja perempuan, didominasi sama hormon estrogen. Terus berikutnya ada achieve dulu ya. Achieve status. Ini status yang diperoleh dengan usaha. Nah, achieve sendiri achievement kan gitu ya, artinya kan pencapaian. Nah, ini status yang merupakan pencapaian. Semua status yang tergolong prestasi gitu ya, itu termasuk achieve status. Misalnya gelar pendidikan, kemudian pangkat, jabatan. Nah, ini semua didapatkannya kan dengan usaha.
Berikutnya ada assign status. Ini dianugerahkan atau diberikan pihak lain. Nah, contohnya berbagai gelar kehormatan, kemudian gelar kepahlawanan. Nah, bahkan gelar pendidikan itu ada yang kategorinya assign status, ya. Seperti Ibu Megawati, ya, kan secara kenyataannya dia itu gelar sarjana aja belum punya gitu ya, karena beberapa kali kuliah tapi nggak sampai lulus. Nah, tapi baru-baru ini diberi gelar profesor doktor gitu. Nah, tapi ada keterangannya HC. HC itu honoris causa, gelar kehormatan. Jadi seseorang itu kalau dipandang mumpuni dalam suatu bidang dan memang benar-benar menguasai keilmuan tersebut, walaupun nggak pernah mengenyam pendidikan formalnya, itu bisa diberikan gelar kehormatan seperti doktor gitu ya. Nanti ada keterangannya HC dalam kurung. Nah, artinya honoris causa. Jadi bukan berarti dia itu pernah kuliah sampai S3 di bidang itu, enggak. Nah, itu berarti gelar gelar yang kayak gitu masuknya assign status. Kemudian juga kita bisa tambahin ada elected status. Nah, elected itu kan artinya dipilih ya. Ini seorang yang memperoleh status ini dari pemilihan. Nah, diperoleh melalui pemilihan. Nah, kalau kita kan kenal pemilu, ya, ya pilpres, ya pilgub, ya pilkada gitu, macam-macam. Nah, ini bisa dibilang juga gabungan antara achieve dengan assign status. Nah, kenapa kok gabungan? Misalnya ada gelar presiden. Nah, ketika baru aja pemilunya itu selesai, maka biasanya kan ada embel-embel kata-kata terpilih gitu ya, presiden terpilih. Nah, seseorang untuk jadi presiden itu kan pertama harus mencalonkan diri dulu, ya kan? Nah, ada usahanya lah. Berarti ini ada bagian dari achieve statusnya. Walaupun pada akhirnya dia kan harus dipilih sama rakyat gitu ya. Nah, nanti dia nggak bisa ngangkat diri sendiri jadi presiden. Nah, itulah kenapa elected itu dikatakan gabungan antara achieve dan assign. Kemudian, nah, barulah di sini kita bahas bahwa ada yang namanya master status. Jadi, kalau kita misalnya nih, kayak kita main Kahoot ya, kuis-kuis di Kahoot yang sosiologi tapi yang berbahasa Inggris. Itu kalian akan temuin sering gitu ya penyebutan istilah master status ini. Jadi bukan yang ngada-ngada, memang ini beneran ada istilah master status. Cuman memang mungkin di kurikulum kita di sekolah ya, kurikulum nasional itu nggak pernah disebut master status. Nah, master status itu adalah status yang paling melekat dan menjadi identitas utama seseorang dimanapun dan kapanpun ia berada. Nah, misal Pak Wakidin gitu ya. Nah, ini nama tetangga saya. Pak Wakidin selalu dipanggil dengan sebutan Pak Guru. Walaupun ia tidak sedang mengajar di sekolah. Nah, jadi beberapa profesi itu memang biasanya bakal menjadi master status di seseorang. Katakanlah kayak orang yang profesinya ustadz, guru, kemudian dokter, gitu ya, tentara, polisi. Nah itu eh, status pekerjaannya itu akan menjadi master statusnya mereka biasanya, gitu kan. Kayak seseorang yang profesinya dokter. Nah, walaupun nggak lagi praktek,
cuman lagi sosialisasi sama tetangga gitu misalnya ya, tetap aja dipanggilnya dok gitu kan. Nah, Pak Dokter maksudnya. Itu adalah master status. Itulah kenapa jawabannya yang C di sini. Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga seorang ibu rumah tangga. Nah, dia kan punya status lain selain polisi. Kemanapun dirinya pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Nah, apakah terus ini adalah assignment? Apakah dia jadi polisi karena dianugerahkan sama masyarakat? Nggak mungkin. Status polisi sendiri pertamanya itu adalah achieve. Karena seorang kan daftar dulu. Ya, polisi itu kan bukan gelar kehormatan gitu ya. Bukan seorang jadi polisi itu karena ditunjuk sama masyarakat kan bukan. Beda dengan pahlawan. Pahlawan kita nggak bisa ngangkat diri kita sendiri jadi pahlawan. Nah, kalau pahlawan kan harus orang lain, harus pihak lain. Dalam hal ini adalah negara gitu ya, bangsa yang milih seseorang itu yang berjasa akhirnya menjadi pahlawan. Bahkan gelar pahlawan sendiri baru diberikan justru ketika orangnya udah meninggal. Nah, jadi itulah di sini kenapa jawabannya bukan assign status. Di sini jawabannya master status. Ya. Lutfi masih di situ nggak? Di sini sih masih kelihatan nih, saya ngawasin pakai HP, ngelihat peserta. Oke, masih. Bisa dipahami kenapa jawabannya master status? Oke. Jadi sekali lagi ini bukan assign status ya, karena nggak mungkin orang jadi polisi itu karena assign status gitu. Jadi ditunjuk sama masyarakat, kamu jadi polisi ya. Ya udah deh, oke, jadi saya jadi polisi kan nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada cerita kayak gitu. Jadi polisi itu adalah sebuah achieve status. Kemudian ketika dia melekat banget di diri seseorang, jadi identitas utamanya, walaupun nggak lagi bertugas, dia tetap aja dikenal sebagai Pak Polisi atau Bu Polwan. Nah, itu berarti master status. Nah, terus yang mana lagi, Lutfi? Nah, ini Anissa Lutfi ya. Mau join tapi wifi-nya error. Tak dulu ya. Ini harusnya jangan saya share ya. Apa namanya? Bentar, saya buka soalnya dulu. Berikutnya kita mau bahas apa, Lutfi? Yang tadi dikirim juga kah? Apa soal yang lain? Gimana, Lutfi? Mau bahas soal yang berikutnya yang tadi dikirim sama siapa? Sinta ya, kalau nggak salah ya. Ya, ya udah bahas aja kali ya, daripada nggak ada bahan. Oke. Iya, oke. Saya share screen lagi. Mana ya? Nah, meeting kali ini singkat aja ya. Mungkin ada teman-teman yang nanti nonton ini di YouTube. Nah, karena ini di recordnya, ini berlangsungnya sekarang malam-malam, tumben-tumbenan. Biasanya itu lebih sering pagi gitu kan, atau siang. Nah, tadi kebetulan saya memang nggak bisa pagi sama siang, itu ada jadwal apa namanya, bimbel ya. Nah, terus juga buat teman-teman yang nonton ini nanti di YouTube, kalian bisa gabung di meeting ini ya, walaupun memang udah tinggal berapa hari lagi nih ya ujiannya. Berapa hari lagi, Lutfi? Simak ini. Ujian tanggal 2. Sekarang tanggal 29 ya. Nah, udah lumayan mepet nih, tapi ya masih bisa lah. Mudah-mudahan bisa tiap hari ini sampai sampai menjelang
ujian simaknya. Kita meeting kayak gini. Oke, kita bahas sekarang ya. Walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa terpencil, Badu berhasil lulus kuliah dari universitas ternama di Jakarta dan bekerja sebagai manajer di salah satu bank pemerintah. Konsep mobilitas sosial yang tepat untuk menggambarkan kasus ini adalah konsep mobilitas apa? Nah, di sini kan kita eh, cuma bingung antara intragenerasi sama antar generasi aja ya. Ya enggak? Karena memang nggak ada istilah antar waktu, antar individu itu nggak ada. Jadi kita langsung aja ngebahas mobilitas sosial yang artinya adalah perubahan atau perpindahan status. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita biasa nyebutnya perubahan nasib gitu ya. Nah, jadi perubahan nasib itu termasuk dalam yang kita sebut sebagai mobilitas sosial di sini. Mobilitas sosial yaitu perpindahan atau perubahan status sosial seseorang gitu dari status yang lama ke status yang baru. Bisa naik, bisa juga turun. Makanya ada vertikal naik, ada vertikal turun. Bahkan bisa juga horizontal gitu ya. Misal pernah keluar soal ada seseorang yang tadinya dosen di universitas mana gitu. Ini pernah keluar beneran, cuman saya lupa universitasnya apa yang disebut di situ. Terus namanya siapa? Karena kan pakai ilustrasi nama orang gitu ya. Jelas pernah keluar kayak gitu. Seseorang dosen di universitas kemudian pindah menjadi dosen di sekolah tinggi. Nah, itu adalah mobilitas yang horizontal. Kenapa? Karena universitas dengan sekolah tinggi itu derajatnya sama, sama-sama perguruan tinggi. Beda kalau misalnya tadinya guru SMA kemudian jadi dosen. Nah, maka itu mobilitas vertikal naik. Atau sebaliknya, tadinya dosen terus jadi guru sekolah, itu berarti vertikal turun. Nah, di sini kita bahas antar generasi dan intragenerasi. Nah, gimana membedakannya yang paling gampang? Paling gampang gini. Namanya antar generasi itu berarti ini yang berbeda generasi. Nah, ini membandingkan orang tua dengan anak. Nah, atau bisa juga anak dengan orang tua sama aja ya. Contohnya, ada orang tua nih, ayah sama ibunya petani, terus anaknya dokter. Nah, itu berarti antar generasi. Ya. Terus kalau intragenerasi, intra itu kan artinya di dalam. Nah, ini adalah mobilitas yang terjadi yang dia itu berada di dalam satu generasi. Nah, atau gampangnya ini membandingkan kakak dengan adik. Nah, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Jadi misalnya nih, kita sebut keluarganya lengkap ya. Ayahnya petani, ibunya petani. Anak pertama petani juga, baru anak kedua dokter. Nah, kan terjadi perubahannya itu di anak kedua. Anak kedua pembandingnya siapa? Ya anak pertama dong, ya kan? Anak pertamanya dulu. Nah, kalau kayak gitu berarti mobilitas intragenerasi. Nah, kalau misalnya ayahnya petani, ibunya petani, anak pertamanya dokter, anak keduanya pengacara. Ini mobilitas apa namanya? Itu mobilitas antar generasi. Karena dari anak pertama itu udah terjadi mobilitas. Gitu. Jadi membandingkan anak pertama kan nggak ada anak ke setengah ya kan, namanya anak pertama, ya pembandingnya langsung ke orang tua gitu. Nah, sekarang kenapa kok saya tadi bilang jawabannya ini antar generasi, sedangkan kuncinya intragenerasi tadi ya. Sekarang kita pahami maksud dari kalimatnya. Badu di sini. Badu mengalami mobilitas sosial.
Keywordnya ada di kata-kata ini. Berasal dari keluarga petani miskin. Nah, kalau berasal dari keluarga, dan apalagi di sini nggak ada keterangan ya, Badu ini berapa bersaudara, ya kan? Nah, yang paling pasti, seseorang itu pasti punya anggota keluarga minimal orang tua. Kalau adik sama kakak, belum tentu punya dong. Karena buat kasus anak tunggal, nggak punya adik, nggak punya kakak. Tapi nggak ada satupun manusia di dunia yang nggak punya orang tua. Kecuali Nabi Adam ya. Kecuali Nabi Adam, kemudian ibu kita Hawa gitu. Memang ya manusia pertama sih, ya, orang tuanya nggak ada. Karena diciptakan langsung sama Sang Pencipta. Nah, kita bicara kita nih, orang yang hidup zaman sekarang. Nggak mungkin ada yang nggak punya orang tua. Maka karena nggak ada keterangannya di sini, kakak dengan adik, nggak mungkin kita pilih intragenerasi. Dan kalau disebut kata-kata keluarga, ini pasti bisa langsung eh, representasi dari orang tua bukan? Atau pengganti dari orang tua bukan? Bisa, ya kan? Nah, itulah atas dasar itu di sini saya katakan ini antar generasi bukan intragenerasi. Karena kalau jawab intragenerasi dari mana dasarnya? Kan nggak ada keterangan dia ini siapa kakaknya, siapa adiknya gitu. Gitu ya. Nah, jadi kata keluarga dalam kalimat soal menjadi keyword atau menjadi penekanan. Nah, keluarga pasti mewakili orang tua, tetapi belum tentu kakak ataupun adik. Kenapa belum tentu kakak sama adik? Karena ada kemungkinannya kan orang itu anak tunggal. Kemungkinan seseorang tidak memiliki kakak ataupun adik, maka tidak bisa terjadi mobilitas intragenerasi. Nah, jadi ini jawabannya jelas yang antar generasi. Gitu Lutfi. Coba kita lihat lagi ya tadi. Sebelum di crop gambar ini tuh tadi kayak gimana ya? Tadi kuncinya ini yang apa namanya? Yang intra kan ya. Nah, sedangkan itu jawaban ajaib menurut saya. Dari mana dasarnya jawab intra? Sedangkan nggak ada keterangan Badu ini apakah punya kakak atau punya adik kan nggak ada. Jadi itu jawaban yang menurut saya ya nggak bisa dipakai gitu. Bahasa kasarnya tadi saya bilang mengada-ngada. Karena nggak ada dasarnya. Nggak ada keterangan Badu ini punya kakak ataupun punya adik. Gitu. Apalagi Lutfi. Wah ini udah jam 9 ya. Kita baru bahas 2 nomor doang. Dengan durasi yang memang agak panjang tadi penjelasannya. Jadi nggak apa-apa panjang. Yang penting kan mudah-mudahan bisa bisa dipahami, gitu. Bisa benar-benar sampai apa namanya pemahamannya. Ini jadi privat kita Lutfi. Teman-teman yang lain pada kemana ini? Lutfi sendiri masa nggak ada soal yang kamu udah apa coba gitu terus terus misalnya ada yang mengganjal gitu mau ditanyain atau kurang ngerti mana coba? Kirim ke grup aja.
ini kayaknya udah agak kurang kondusif. Anak saya udah teriak-teriak aja tuh. Lutfi gimana kalau kamu cari aja dulu, nah nanti dicatat ya, buat dibahas di pertemuan berikutnya. Gimana? Oke deh, karena udah jam 9 juga ya, apa namanya, nggak enak kalau kemalaman. Oke, Lutfi, ini Lutfi doang yang belajar privat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman yang nonton ini di YouTube, terima kasih kalau udah nonton video ini. Kalian bisa gabung di next meeting ya, mudah-mudahan. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.